Namun, kau harus mengerti bahwa setelah meninggalkan Sensi, bencana akan menyusul. Musuh yang terang-terangan maupun tersembunyi bisa menyerangmu. Ratu melanjutkan, menjelaskan bahwa identitas Xiaoyan tak bisa lagi disembunyikan. Ia bisa memilih untuk mundur ke Sensi, sehingga terhindar dari setidaknya setengah bahaya. Namun, hal ini akan merugikan kultivasinya sendiri. Menghindari pertempuran karena takut bukanlah jalan menuju kekuatan. Jika seseorang mencari keabadian, keabadian dapat dicapai dengan bersembunyi. Namun, untuk menempuh jalan menuju puncak, seseorang harus terus berjuang. Bertarung dan membunuh dewa berarti menjadi dewa, lalu menjadi dewa. Kata-kata ini adalah sesuatu yang belum pernah diucapkan ratu sebelumnya, dan merupakan pengakuan atas kekuatan Xiaoyan saat ini. Ia berada di jalan menuju puncak. Xiaoyan tentu saja mengerti apa yang dimaksud ratu, tetapi menyuarakan pendapatnya akan memberinya lebih banyak keyakinan. Jalan di depan semakin jelas. Aku tak bisa lagi menawarkan banyak bantuan kepadamu. Banyak faktor di luar perhitunganku. Jadi, suamiku, kau harus mengandalkan dirimu sendiri mulai sekarang. Ratu mendesah pelan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sebagai salam, tetapi kemudian kilatan cahaya melintas di matanya. Nanfu, apakah kau punya rahasia atau kekhawatiran yang tak terungkapkan? Xiaoyan dengan tajam merasakan perubahan permaisuri. Mendengar ini, ia berhenti sejenak di gulungan itu, lalu tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku di sini untukmu. Jangan khawatirkan hal lain. Fokus saja pada kultivasimu, kata permaisuri lembut. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum bertanya lebih lanjut. Silakan, kau sudah bekerja keras. Kembalilah ke mansion dan istirahatlah. Xiaoyan mengangguk, lalu meninggalkan paviliun 1000 mesin dan kembali ke Xiao Mansion. Ia merasa sedikit melankolis dalam perjalanan, karena ia akan meninggalkan Sensi menuju dunia gunung dan laut lagi. Semua petunjuk mengarahkanku ke dunia gunung dan laut, yang berarti aku harus pergi. Raja Tianzang ada di dunia gunung dan laut. Long Yi, dengan garis keturunan Zhu Jiuyinnya, mungkin akan menjadi raja baru dunia gunung dan laut. Qi juga ada di dunia gunung dan laut. Perjalanan ke pulau-pulau ini mungkin akan membuahkan hasil yang luar biasa, tetapi seperti yang dikatakan Ratu, ada banyak musuh yang tak dikenal, semuanya lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah dihadapi sebelumnya. Pro dan kontranya jelas, bersembunyi di Sensi atau pergi ke pegunungan dan lautan untuk bertarung dan bertahan hidup, jawabannya sudah jelas, dan Xiaoyan telah membuat keputusannya. Ia memiliki seni manipulasi dunia, yang memungkinkannya menjelajahi dunia dengan lebih mudah. Sedangkan para penjelajah lainnya, mereka menggunakan cara lain, yang membuat masuk dan keluar jauh lebih sulit. Taixu tidak berani masuk begitu saja, karena gagal menyerang secara massal sama saja dengan bunuh diri. Ketakutan mereka adalah satu-satunya penyebab kehancuran seluruh Sensi. Mereka akan melancarkan serangan balik. Taixu tak tahan. Hanya serangan skala penuh yang benar-benar bisa dimulai. Suzu hanya berani turun sebagai pecahan jiwanya. Aku tak berani mendekati Sensi. Lagi pula, kekuatanku sendiri terbatas. Datang sendirian pasti akan berujung pada pengepungan dan penindasan. Dia tak berani. Saat ini, Taixu adalah musuh bebuyutan Sensi. Dunia lain terlibat dalam pertikaian rahasia ini, dan divisi penghancuran juga terlibat, kekuatan utamanya. Meskipun aku menyandang identitas sebagai anggota alam ilahi kekacauan, statusku masih kurang dan pemahamanku masih terbatas. Pertempuran tak terelakkan untuk memperjelas beberapa hal, tetapi divisi penghancuran ini sangat aneh. Istana makhluk surgawi berada di bawah kendali mereka. Aku tak bisa membunuh mereka, tetapi membunuh mereka akan membuat divisi penghancuran mengendalikan mereka. Aku tak punya waktu untuk menghadapi mereka sebelumnya. Sekaranglah waktunya untuk menguji kekuatan mereka dan menyelidiki detail mereka. Mata Yan berbinar tajam. Ia sedang merencanakan langkah selanjutnya menuju alam gunung dan laut. 2 hari yang lalu, Renfu harus kembali lagi. Roh-roh surgawi itu semuanya adalah jiwa yang dikorbankan, dan jumlahnya sungguh mencengangkan. Jika aku tidak bisa membunuh Raja Roh ini,
tidak bisakah aku membunuh roh-roh hantu ini? Ngomong-ngomong, Ye Tian juga bisa melatih mereka menjadi iblis. Sambil merenung, Xiao Yan sudah terbang perlahan di alam dewa kuno. Sesampainya di depan rumah Xiao dan melihat dua plakat rumah Xiao, ia sejenak mengesampingkan semua pikirannya. Ia tidak bisa membawa beban pikirannya kepada keluarganya, dan raut lega muncul di wajahnya. Kemudian ia melangkah masuk ke rumah Xiao. Tak disangka, tempat itu sudah ramai dengan orang-orang, dan tawa riang terdengar. Semua orang dari tim Fearless ada di sana. Selain itu, ada saudara-saudara Xiao Yan dan Ye Beijing. Mereka berkumpul dengan gembira. Saat Xiao Yan mendekat, istri-istrinya berdiri dan menatapnya dengan penuh kasih, tetapi ada sedikit rasa kehilangan di mata mereka. Rasa kehilangan itu menghilang dalam sekejap, hampir tak terlihat. Satu-satunya yang hilang adalah Kailin. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika ia ingin menemukan Kailing, ia hanya perlu berpikir dan ia akan dapat merasakan benang merah yang menghubungkan Kailing dengan garis hidupnya. Namun Xiao Yan tahu bahwa nyawa Kailin tidak dalam bahaya dan ia dapat memulai jalannya sendiri untuk menjadi orang yang kuat. Akan menjadi hal yang baik baginya jika karmanya sendiri tidak tercampur. Setelah menyembunyikan rasa kehilangan ini di dalam hatinya, Xiao Yan duduk bersama semua orang. Dengan kedatangan Xiao Yan, sorak-sorai semakin meriah. Menenangkan pikiran, mereka pun minum bersama. Bukan anggur yang mereka minum, melainkan kerinduan mendalam satu sama lain. Selama bertahun-tahun, semua orang semakin kesepian. Akhirnya, mereka bisa bersama, sebuah kebahagiaan yang membuat semua orang meneteskan air mata setelah beberapa gelas minuman lagi. Kerinduan dan kerinduan adalah harapan mereka. Semua orang di tim Fearless tahu bahwa sekeras apapun mereka berlatih, mereka takkan pernah lagi bertarung bersama Xiao Yan. Namun, terlepas dari semua ini, tak seorang pun menyerah. Mereka terus maju, berjuang untuk menjadi lebih kuat. Xiao Yan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi tekanan pada semua orang dan merahasiakan situasi sensi saat ini. Hanya rekan-rekan seperguruannya yang tahu betapa besar tanggung jawab yang kini dipikulnya untuk seluruh sensi. Namun, saat itu, Xiao Yan berseri-seri kegirangan, pipinya memerah saat ia minum dari kendi, menikmati kegembiraannya. Pertemuan-pertemuan sering terjadi di Xiao Mansion, tetapi baru ketika Xiao Yan kembali, semua orang merasa lebih bahagia. Melihat semua orang masih di sini adalah kebahagiaan terbesar. Tawa dan kegembiraan di Xiao Mansion berlangsung selama 7 hari. Semua orang mabuk, bahkan Xiao Yan pun tak sadarkan diri. Meskipun jiwanya terjaga, tubuhnya tak lagi sadar. Perasaan rileks ini bagaikan keseimbangan antara Immortal Fire Demon Flying dan Purple Star Void Spiritual Perception. Inilah satu-satunya penawar bagi Xiao Yan, sebuah perasaan seperti di rumah sendiri. Ketika mabuknya Xiao Yan perlahan mereda, ia perlahan membuka matanya. Suner mengusap dahinya, mata indahnya penuh dengan kesedihan untuk Xiao Yan. Xiao Yan menariknya ke dalam pelukannya, dan tubuh lembut Suner seakan menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Saat itu, pikiran Xiao Yan teralihkan sejenak. Suner telah melahirkan seorang putra dan seorang putri, Xiao Lin dan Xiao Yueli, dan benaknya berkelebat dengan janji yang ia buat kepada Patriark Simo. Xiao Yan khawatir klan Yuanshen sangat kuat, darah dan ki mereka luar biasa, dan wanita mereka bisa berubah menjadi ungu, jadi dia tidak berani mengambil risiko dengan mudah.